Halo, di video ini saya akan jelasin buat polypen basic. Jadi untuk mewarnain objek di ZBrush, nanti kita bakal pakai polypen. Nah, jadi kalau defaultnya saya contohin pakai sphere aja. Jadi defaultnya kalau semua objek di ZBrush dia nggak ada polypennya, nggak ada informasi polypen. Tahu dari mana? Kalau lihat di subtool di sebelah icon mata ini ada icon brushnya, dia mati. Berarti ini nggak ada informasi polypen. Nah, untuk polypennya sendiri di sini perlu diperhatiin. Kalau secara default brush itu yang nyala Z-Add ya. Jadi untuk sculpting. Kalau untuk polypen Z-Add-nya dimatiin. Yang dinyalain itu ada ini, ada M, ada RGB atau mRGB. Jadi maksudnya mau ngepolypen materialnya, mau ngepen warnanya atau mau ngepen material dan warna. Ya. Maksudnya gini, jadi kalau objek itu ada material di sini, di kiri ini ada material, kalau diganti, objeknya nanti ngikutin material yang dipilih di sini. Ya. Nah ini karena objeknya belum ada material yang nempel ke objek sama sekali ya, makanya diganti material dia ngikut. Gitu ya. Nah, kalau mau di polypen nanti materialnya atau warnanya harus ditempel ke objeknya. Sama kayak warnanya kalau diganti ke warna hijau jadi ngikut, warna merah dia ngikut, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, misalnya sekarang gini, kalau misalnya saya mau isi objeknya dengan warna hijau gitu ya. Karena saya cuma mau isi warnanya doang, jadi saya ganti ke mode RGB ya. Terus saya ke color, saya fill object. Kalau saya pencet fill object, berarti warnanya keisi dengan RGB-nya warna hijau karena dipilih warna hijau di sini ya. Terus di subtool ini icon polypen-nya udah nyala, berarti udah ada informasi polypen. Nah, kalau udah diisi warna hijau, saya ganti ke warna merah, dia nggak bakal ada efeknya ya. Kalau tadi sebelum diisi dengan polypen kan ini diganti, warnanya ikut ganti ya. Nah, sekarang karena udah diisi warna hijau, dirubah warna nggak efek, kecuali kalau di color fill object gitu. Berarti di fill dengan warna baru gitu ya. Oke. Nah, karena ini yang diisi cuma RGB-nya, material saya ganti-ganti tetap berubah ya. Material tetap berubah karena materialnya nggak diisi. Nggak ditempel material. Yang ditempel cuma warnanya doang. Nih, makanya kalau diganti-ganti materialnya, sifat materialnya masih berubah, cuma warnanya tetap warna hijau gitu ya. Nah, kalau misalnya mau diisi juga materialnya, ya tinggal ganti aja ke material apa, terus ke isi materialnya, pilih ininya ke M ya, terus color, fill object. Berarti sekarang eh, si objek ini udah keisi dengan material warna hijau, dengan warna hijau dan material yang chrome ya. Kalau diganti material ke yang lain nih nggak bakal berubah gitu. Nah, kalau misalnya sekarang saya mau saya undo deh. Balikin ke aslinya yang belum keisi material dan warna gitu ya. Misalnya saya mau langsung eh pakai material basic material dan warnanya kuning gitu ya. Nah, ini bisa langsung isi aja pakai mRGB, berarti ngisi dengan material dan RGB gitu. Color fill object. Nanti sini langsung reviewnya udah kelihatan gitu ya, dan ada informasi polypen. Oke. Nah, sekarang kalau misal udah begini, mau di paint, diwarnain, ya ini balik lagi mau ngepaint apa, mau warnanya atau materialnya. Kalau ngepaint warnanya saya ganti ke material. Kalau mau ngepaint material, saya ganti ke material chrome, saya paint di sini, ya jadi ke paint material gitu ya. Tapi informasi warna tetap ada karena yang saya paint cuma material doang. Kalau saya ganti ke RGB ya, jadi saya mau ngepaint warna merah,
ya udah langsung ngepaint. Jadi yang ngepaint warnanya doang, material tetap sama. Tapi nanti biasanya kalau untuk polypen sih biasa yang aktif cuman RGB doang ya, kayak cuma warna-warnain gini doang. Terus kalau nyalain simetri juga nih bisa nyala simetrinya kayak gitu ya. Kalau mau di ini bisa balikin lagi ke warna aslinya, kita ke color, fill object aja gitu. Oke. Nah, kalau sekarang misalnya saya pakai ini. Saya isi warna aja warna merah. Brushnya standar. Di sini ada draw size-nya ya, biasa ya. Draw size ya, seberapa gede brushnya. Terus ada focal length-nya. Kalau misalnya draw size segini, focal length 0 gitu. Kalau focal length 100 jadi kecil banget ya. Karena hampir nggak kelihatan ininya ya. Kalau focal length 0, jadinya malah nggak ada pinggiran, nggak ada feathernya gitu. Kalau focal length 100 kan malah feathernya gede banget. Hasilnya jadi nggak ada apa-apa gitu. Oke, ini efek. Terus di sini ada juga namanya, di sini ada Z intensity, ada RGB intensity. Karena ini bukan sculpting, jadi set intensity-nya nggak diperhatiin ya. Yang diperhatiin RGB intensity. RGB intensity itu kayak opacity-nya lah, opacity atau flow-nya gitu ya. Ya kalau RGB 100 kayak gitu, kalau 50 ya, kalau misalnya turunin 26, ya jadinya agak transparan dan bisa di ini ya, dan bisa ditumpuk warnanya gitu. Nah, ini nanti kalau pakai pen tablet ini pressure-nya pengaruh di RGB intensity-nya gitu ya. RGB intensity. Terus ada ini misalnya kalau saya udah warnain gini, terus saya mau ambil warna kuning yang sama ya. Kalau diganti ke sini kan belum tentu sama ya. Kalau misalnya mau ambil warna sama, tinggal taruh aja kursornya di mana yang warna mau diambil, pencet C. C ya. Nanti dia langsung berubah ke warna yang kepilih. Kalau misalnya ke warna merah, pencet C. Jadi merah itu. Kalau taruh di kursor di sini, dipencet C yang ngikutin warna ininya, ngikutin warna backgroundnya gitu ya. Nah, jadi kalau mau color pick, pencet C. Misalnya saya color, saya fill object lagi, kayak gitu. Terus kalau misalnya ini objeknya di masking, misalnya saya masking gini ya. Ini kalau diwarnain yang ke masking nggak bakal bisa diwarnain. Gitu. Ya. Atau kalau misal ini di fill, color fill object, dia cuma ngefill di bagian yang nggak ada maskingnya. Gitu ya. Masking tahan kontrol. Kalau masking saya warnain gini, saya warnain gitu kayak gitu ya. Pokoknya di daerah yang nggak di masking itu bisa ke paint, kalau yang di masking nggak bisa di paint gitu. Nah, ini saya balikin lagi ke warna kuning. Oke. Nah, terus tadi focal shift, draw size, RGB intensity. Nah, di sini ada kalau untuk brushnya sih biasa pakai brush standar ya. Nah, di sini ada tipe stroke-nya ya. Stroke kalau dot ya biasa kayak ngewarnain biasa ya. Gitu. Di sini ada freehand juga mirip. Di sini ada satu lagi namanya drag rag. Kalau drag rag itu kayak bikin kita ngedrag brushnya. Brushnya kan defaultnya bulat ya. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa diganti. Bentuk brushnya diganti dengan alpha. Alphanya ini macem-macem dan bisa import sendiri. Kalau mau import sendiri, bikin gambar hitam putih gitu ya. Misalnya saya pakai yang panah, saya alpha kayak gitu. Jadi bentuknya kayak panah di drag. Kalau ganti ke dot ya jadinya kayak gitu ntar ininya. Efeknya beda gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pakai drag rag, begitu di drag ini kan jadi panah, cuma pinggirnya ngeblur ya. Nah, ini focal shift-nya dibikin min 100 aja. Jadi dia benar-benar tajam. Gitu ya. Nah, terus kalau diperhatiin lagi, di sini kan panahnya mestinya gambarnya tajam ya. Kalau ini kayak pecah-pecah. Nah, ini karena polypen itu sebenarnya dia ngewarnain vertex-nya atau poinnya ya. Nah, karena ini poinnya cuma segini, ya jadinya ya pecah-pecah. Kalau mau
gambarnya tajam gitu ya, warnanya jadi tajam, nggak pecah-pecah, nggak ngeblur, berarti harus ditambahin dulu poinnya. Nah, kalau nambahin poin kan berarti harus di geometri, di divide dulu. Nah, divide-nya berapa kali ya? Sesuai kebutuhan. Kalau di sini udah cukup tajamnya ya udah 3 aja. Tapi kalau masih belum cukup ya di divide lagi gitu. Ya, jadi ingat kalau polypen dia ngewarnain poinnya. Jadi kalau mau tajam harus banyak subdiv-nya. Biasanya harus tinggi. Gitu ya. Nah, ini saya biarin di subdiv 3 deh. Kayaknya udah cukup gitu ya. Ini drag brush alpha. Kalau misalnya pakai brush lain kayak gitu alpha, terus mau dikombinasi dengan warna lain juga bisa gitu ya. Kayak gini ya. Dan diatur mainin focal shift-nya. Kalau misalnya mau naruh logo atau naruh tulisan atau angka atau apa gitu ya. Ini focal shift 100, alfanya ganti. Oke, ini saya matiin. Yaitu dot, drag freehand. Kalau drag dot itu sama, hampir sama kayak drag, cuman dia saya klik terus saya drag mau taruh di mana gitu ya. Dan ini tergantung dari draw size-nya kayak gitu ya. Oke, terus saya ke sini, ada dua, ada color spray, ada spray. Jadi ini alpha saya matiin dulu. Kalau color spray dia akan nge-spray, focal shift saya bikin jadi 0. Kalau dilihat dia nge-spray warna merah terus kayak ada variasi warna sedikit gitu ya. Nah, ini bisa dikontrol dari ininya, color intensity variance-nya. Kalau ini default 0,2, variasi warna nggak gitu kelihatan. Kalau ini saya jadiin 1, nah ini kelihatan ya. Saya pilih warna merah, nanti dia kasih variasi warna-warna lainnya gitu ya. Nah, kalau efek warna ini nggak mau gini kan jadi agak aneh ya. Mungkin kepake, mungkin nggak kepake. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu kenceng efek warna-warninya, di sini dimainin color intensity variance-nya dikecilin aja. Ya. Atau kalau nggak mau ada variasinya ya dimatiin aja color-nya. Jadi cuma warna merah doang gitu ya. Itu color spray, jadi dengan spray warna merah utama yang kamu pilih sama warna yang di sekitarnya gitu ya. Ada satu lagi yang namanya spray, ini mirip-mirip color spray tapi dia nge-spray warna merah sama variasi terang gelapnya. Jadi ada merah yang agak gelap, ada merah agak terang gitu ya. Kayak gitu. Dan ini sama bisa dikontrol dari ininya, color intensity variance-nya. Makin gede, terang gelapnya makin kelihatan, makin turun, ini nggak gitu kelihatan terang gelapnya gitu ya. Ini pakai spray. Nah, terus kalau untuk spray, kalau ini kan dia gede-gede ya spraynya. Kalau mau spraynya kecil kayak pakai cat semprot gitu bisa ditambahin alpha. Jadi misal alpha dikasih alpha yang titik-titik kecil ini, jadi spraynya kayak gitu. Ya. Mungkin nanti kalau untuk ngewarnain kayak nambahin tekstur di permukaan objek gitu ya, kayak ada bintik-bintik, mungkin kasih jerawat atau kulitnya bisa kayak gini ya. Nah, jadi ini kombinasi dari stroke-nya sama alfanya. Terus dari sini juga bisa dikombinasiin, dari RGB intensity bisa dikombinasiin juga kayak gitu. Nah, ini nanti dipakai sesuai kebutuhan gitu ya. Terus ini juga bisa tadi di apa? Di masking, jadi yang di masking nggak bakal bisa diwarnain gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ini di sini saya spray ini ya, warna ini ya. Kalau ditahan Alt, dia akan nge-spray pakai warna yang di sebelah sini. Jadi warna hitam. Jadi kalau misalnya yang ini warnanya diganti jadi biru lah ya misalnya gitu ya. Jadi kalau tahan Alt keluarnya warna biru, kalau di klik biasa keluarnya warna merah. Jadi kalau mau ada dua warna alternat langsung diganti di sini aja. Bisa gitu, tahan Alt gitu ya. Oke. Terus kalau misal saya tahan Shift ya, tahan Shift. Ini kan kalau tahan Shift Z-Add-nya nyala lagi ya. Nah, ini Z-Add-nya dimatiin dulu.
biar objeknya nggak kena smooth juga gitu ya. Kalau shift itu kan buat smooth ya. Jadi kalau untuk polypen saya tahan shift, Z-Add-nya saya matiin. Ini tetap RGB ya. Nah, ini kalau ditahan shift, di brush di sini, Z-Add-nya mati, nanti dia akan ngeblur dari ininya, dari pennya di blur gitu ya. Ini kayaknya sih nggak pengaruh dari intensity ya. Mungkin dari RGB ini. Ya, kalau mau efek ngeblurnya nggak terlalu kuat dari RGB intensity-nya gitu. Pokoknya jadi kalau kerja dengan polypen ya yang diatur yang RGB intensity-nya. Kalau untuk sculpting Z intensity-nya ya. Jadi kalau tahan shift, matiin si add-nya, terus di brush di sini dia akan ngeblur ininya. Ngeblur hasil polypennya gitu ya. Seberapa kuatnya dari RGB intensity-nya kayak gitu. Ini saya fill object aja ya. Ini saya bisa switch color ya buat ganti yang dua warna ini, yang mana yang aktif gitu ya. Tuh. Untuk polypen basicnya kayak ini aja, segini aja. Yang penting diingat kalau untuk polypen ini si add sisapnya harus mati. Ini diatur. Dan ini awalnya pertama-tama diisi dulu material dan warnanya dulu. Habis itu baru di painting aja warnanya. Nah, habis ini saya akan masuk ke polypen model yang udah di unwrap. Oke, untuk polypen model yang ini nanti saya pakai warna-warna basic aja yang sederhana aja, nggak terlalu detail. Nanti kalau untuk detail dan pilihan warnanya bisa disesuaikan masing-masing. Nanti untuk toolnya saya pakai yang tadi di penjelasan basic polypen. Nah, terus ini kalau diingat di video unwrap itu kan setelah di unwrap kan dia ada di apply material ya, langsung otomatis jadi ada informasi polypennya, makanya jadi warna putih ya. Nah, dia kalau habis di unwrap itu di apply material skin shade 4 dengan warna putih ya. Kayak gini jadinya. Nah, ini kalau untuk model yang ini saya kasih basic color dulu ya. Jadi kayak di blocking dulu warnanya. Bisa dilihat yang gambar referensi yang udah jadinya. Nah, ini saya mulai dari kepala dulu. Nanti yang saya pakai materialnya untuk kepala, untuk hampir semua partnya saya pakai basic material ya. Nanti untuk matanya saya pakai ini toy plastik. Oke. Nah, jadi ini saya mulai dari kepala, saya mau pakai basic material, terus warnanya coklat gini aja misalnya ya. Terus saya mau isi material dan RGB. Jadi ini saya nyalain mRGB, Z-Add saya matiin, saya ke color, fill. Oke, kayak gitu ya. Terus ini di badan sama color fill. Kukunya, kalau ini saya kebuntut dulu, saya kasih warna yang sama, cuman lebih gelap aja, kayak gini misalnya. Color fill. Kukunya saya kasih warna agak hitam, color fill. Tanduknya warna putih aja. Tuh, kalau mau dikasih warna agak abu-abu dikit juga bisa. Nah, ini matanya saya pakai material toy plastik warna hitam. Ya, jadi ada pantulan cahaya di situ, ada spekulernya gitu ya. Oke, nah kalau udah kayak gini, misalnya ini kan kalau lihat referensi tuh di moncongnya, di perutnya sama di kuping kan ada warnanya beda gitu ya. Nah, ini bisa
ke kepala, terus karena cuman mau isi warna doang berarti ini ganti ke RGB ya. Terus ini pilih aja warnanya. Misalnya kayak gini. Oke, kayak gitu. Tinggal diwarnain. Mau diwarnain begini atau di masking dulu ya. Bisa kontrol, saya ganti ini ke lasso stroke-nya. Saya masking gini. Kalau ada lebih mau dikurangin bisa kontrol ganti stroke-nya ke dot lagi gitu ya. Terus kontrol alt buat ngurangin maskingnya gitu ya. Nah ini diatur aja sampai rapi. Terus ini saya invert maskingnya. Jadi nanti kalau saya fill yang cuma di bagian sini gitu ya. Saya kontrol klik buat invert masking. Color, fill object. Gitu ya. Berarti udah keisi gitu ya. Terus kalau untuk kupingnya juga sama. Mau di masking dulu bisa atau mau langsung diwarnain juga bisa gitu ya. Ini saya misalnya warnain gini, ini saya agak cepet aja ya. Nanti kalau mau rapi perlu waktu soalnya. Mungkin lebih enak kalau pakai pen tablet ya kalau untuk masalah gini ya. Oke, misalnya gini, nanti kalau ada lebih bisa dikurangin gitu ya. Saya flip, simetri nyala ya, jangan lupa ya, biar kanan kiri langsung. Ini masih berantakan nggak apa-apa, nanti bisa dirapin lagi. Color, fill, kayak gitu ya. Nah, terus untuk perutnya, nah ini kan kalau dilihat ini kan masih ini ya, masih apa? Kayak masih pecah-pecah gitu ya, terlalu dikit gitu. Nah, ini harus di divide dulu. Saya ke geometri, ini saya naikin. Kebetulan ada subdiv-nya, tapi kayaknya ini saya divide lagi sekali. Biar jadi subdiv 4. Ya, biar lebih ini aja. Terus saya masking ininya, perutnya mau di perutnya tadi coraknya mau gimana. Kalau kayak referensi kan kira-kira kayak gini ya. Gitu ya. Itulah. Dirapin lagi. Oke, kalau udah di flip, di invert, selection maskingnya, di fill. Ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misal di ini, di bagian hidungnya ini mau ada kayak di lubang hidung, di mulutnya mau ada yang lebih gelap, bisa dikasih warna, misalnya ini, draw-nya kecilin, mungkin intensity bisa dikurangin sedikit gitu ya. Nanti baru diisi gitu. Nah gitu ya. Terus bisa juga di smooth, CT matiin, intensity kurangin, smooth pinggirnya. Nah, ya. Ini untuk mulut, kalau misalnya pakai mouse bisa nyalain lazy mouse, radiusnya gedein aja. Kayak gitu, terus di smooth aja dikit gitu ya. Nah, nanti seberapa detailnya, seberapa kompleksnya silakan diatur sendiri. Ini saya untuk contoh simple aja biar cepet. Nah, misalnya dikasih dikit. Ya. Oke, simpelnya kayak gini aja. Proses polypen ini sebenarnya gitu doang sih. Nanti habis dari sini bisa lanjut ke pose. Ya. Nanti posenya pakai transpose master. Oke. Nah yang ini silakan dicobain dulu. Terima kasih.